Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai iklan, slogan, dan poster. Jadi diharapkan kita nanti mampu mengidentifikasi informasi dari iklan, slogan, dan poster. Nah, ini dia materinya. Ada arti, ciri, jenis, informasi, persamaan, dan perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Nah, yuk langsung saja, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, iklan itu artinya adalah pemberitahuan sebenarnya yang sifatnya itu membujuk khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang ditawarkan melalui media massa. Nah, cirinya itu bisa sifatnya informatif, komunikatif, terus biasanya juga ada fakta dan opininya, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami, nggak menyinggung orang lain juga, kemudian harus menarik dan bersifat membujuk. Nah, fungsi atau tujuan dari iklan itu sebagai sarana informasi, pengingat, juga mempengaruhi orang agar bisa membeli atau misalkan mengikuti dari jasa atau barang yang ditawarkan. Nah, jenis iklan itu ada berdasarkan sifatnya, ada iklan niaga dan non niaga. Berdasarkan tujuan ada penawaran, permintaan, pengumuman. Kemudian berdasarkan ruang ada iklan baris dan kolom. Sedangkan fakta dan opini iklan, untuk fakta itu ya namanya fakta berarti harus objektif, 5W plus 1H. Kemudian di situ biasanya ada jumlahnya. Kalau opini itu lebih pada pendapat, saran, peristiwa yang belum terjadi, atau biasanya sifat-sifat misalkan penampilan harus menarik dan sebagainya, ini merupakan opini. Nah, ini dia ya jenis iklan. Ini yang pertama ada iklan niaga dan non niaga. Yang namanya niaga itu berarti fungsinya itu untuk apa? Menawarkan barang dan jasa. Kalau non niaga berarti fungsinya untuk misalkan seperti ini, seperti memberitahukan kita gitu, tidak ada hubungannya dengan barang atau jasa, tapi lebih pada informasi. Nah, kemudian ini iklan penawaran, permintaan, dan pengumuman. Nah, di sini yang pertama, jadi di sini yang pertama ada iklan nih, penawaran. Pusat servis komputer ini kan berarti menawarkan atau menjual barang atau jasa. Nah, sedangkan kalau permintaan itu yang paling sering itu adalah lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu masuk dalam iklan permintaan. Nah, kemudian kalau pengumuman itu bisa berita duka. Ini di sini ada berita duka meninggalnya Pak Habibie. Kemudian selain berita duka ada juga pernikahan. Jadi pernikahan pejabat-pejabat itu terkadang juga diumumkan atau diiklankan seperti itu ya. Nah, kemudian jenis iklan nih ada berdasarkan ruang ya. Ini ada iklan baris dan iklan kolom. Bedanya apa? Kalau yang atas ini merupakan iklan baris. Coba kalian lihat di situ. Jadi kenapa namanya iklan baris? Karena memang bayarnya iklan ini per baris. Jadi biasanya iklan baris itu disingkat-singkat seperti kalian lihat ini. Kursus Budi Wijaya membutuhkan admin minimal SMA, guru bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Nah, ini kan tulisannya paling banyak disingkat. Nah, itu kenapa? Karena memang pembayarannya adalah per baris, namanya iklan baris. Nah, kalau iklan kolom, nah ini lebih besar nih, kolom seperti ini. Kalau tadi iklan baris itu hanya baris-baris isinya, jarang yang ada gambarnya. Kalaupun di sini samping ini ada gambarnya juga singkat-singkat, disingkat juga gitu. Nah, kalau iklan kolom ini lebih pada iklan yang biasanya umumnya kita temui seperti itu. Kalau iklan baris nih biasanya kita temuinya di koran. Di koran itu ada space tersendiri untuk iklan baris gitu. Oke. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara mengidentifikasi informasi dalam iklan. Nah, ini di samping yang warna ungu ini iklannya. Ini iklan lowongan pekerjaan. Tadi apa? Iklan lowongan pekerjaan berarti termasuk pada iklan permintaan. Nah, benar. Nah, kemudian di sini gampang saja sebenarnya, yang namanya informasi berarti apa aja sih yang ada di dalam
di dalam iklan ini ya kita tulis lagi informasi yang kita dapatkan. Misalkan ini, oh berarti yang namanya dia membutuhkan segera general manager, berarti perusahaan ini nih lagi membuka lowongan pekerjaan dengan posisi general manager. Kemudian ada sarjana teknik sipil, usia, agresif, kuat, itu 4 poin itu, oh berarti itu syarat karyawannya. Nah seperti itu. Kemudian kirim lamaran, CV, pas foto. Nah berarti lamaran yang dikirim itu berupa atau menyantumkan CV itu riwayat hidup. CV itu ya kurikulum vitae atau kita mengenalnya riwayat hidup seseorang. Nah kemudian lamaran ini gedung Dea Tower 1, Jalan Mega Kuningan Barat. Nah sampai nomor itu berarti itu alamat. Nah berarti itu lamarannya dikirim ke alamat itu. Terus paling lambat tanggal 30 Agustus 2021, berarti paling lambat pengirimannya tanggal itu. Jadi gampang aja sebenarnya kalau informasi itu kamu tinggal cek dari iklannya, entah itu mau jenis iklan apapun, tinggal kamu cek kira-kira kamu itu dari membaca itu kamu dapat informasi apa, ya itu yang ditulis, gampang kan. Nah sekarang fakta dan opini. Tadi yang saya bilang yang namanya fakta itu berarti ya memang itu nyata, bisa dilihat dan benar terjadi. Jadi kalau di sini kan duta putra perusahaan bergerak dalam bidang ini membutuhkan segera general manager, ya memang di situ yang membutuhkan. Kalau nggak membutuhkan ngapain diiklankan, ya kan. Nah kemudian fakta yang kedua, yang namanya biasanya alamat, kemudian tanggal itu mesti sudah termasuk fakta. Kalau opini itu biasanya syarat-syarat, terus kata sifat seperti agresif dan inovatif, terus kuat dalam kepemimpinan itu kan relatif ya. Misalkan orang itu bilang dia itu pemimpin yang baik, itu kan bisa saja orang satu itu bilang dia pemimpin yang baik, bisa saja orang lainnya bilang oh dia kurang baik karena dia sudah tahu gini. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendapat orang itu termasuk opini. Nah kenapa di sini kok usia 35 sampai 40 tahun, kemudian sarjana teknik sipil juga termasuk opini? Karena yang ini kan syarat ya. Jadi mungkin pertimbangan orang dalam menerima seseorang untuk bekerja atau menerima karyawan itu kan ada pertimbangannya, ada ini. Nah pertimbangan ini kan berarti menurut opini dari seseorang. Nah makanya ini disebut masuk dalam opini, seperti itu ya. Nah kemudian slogan. Nah ini dia, kalau slogan itu ya kayak moto. Biasanya kalau di riwayat hidup itu atau di biodata kita kan diminta untuk menentukan apa sih moto hidup kita gitu. Nah sama di sini juga apa sih moto hidup kamu gitu. Nah kemudian untuk di sini ada kalimat menarik, pendek, mudah dipahami. Nah ini cirinya ya, menjelaskan visi itu apa sih yang hendak dicapai dalam hidup kamu itu. Nah misinya itu langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan atau mencapai visi tersebut. Nah kemudian bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Nah jenisnya ada lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, motivasi. Yuk kita cek langsung contohnya. Nah ini dia. Nah kalau di sini karena slogan itu identiknya tulisan, jadi saya ambil contohnya langsung tulisannya, tapi nanti beberapa mungkin ada juga yang memberikan gambar tapi tidak begitu menonjol, biasanya ditonjolkannya lebih pada tulisannya. Nah kita lihat di sini kebersihan sebagian dari iman. Nah ini termasuk slogan lingkungan. Nah informasi apa sih yang harus kita dapat? Maksudnya yang kita dapat ya ini, yang samping-sampingnya itu informasi yang didapat. Jadi kalau di sini pendidikan berarti jenisnya adalah slogan pendidikan, dan sampingnya itu adalah informasinya. Nah informasi ini bisa saja tiap orang itu juga beda-beda, nggak sama, ada yang dia mendapatkan satu informasi, dua informasi, tergantung pada kosakata yang dia miliki. Nah kemudian ada poster. Nah poster ini
pengumuman. Biasanya kalau kalian lihat di sepanjang jalannya yang paling banyak itu poster-poster seperti itu, gambar, baliho, itu biasanya termasuk poster. Nah, di sini yang dipentingkan kalau tadi slogan itu lebih pada tulisan, kalau poster itu lebih pada gambar dan tulisan. Jadi gambarnya juga penting, nggak hanya tulisan. Biasanya kalau misalkan iklan itu cenderungnya pada produk atau jasa yang ditawarkan, kalau poster ini ya gambarnya, ya tulisannya, seperti itu. Nah nih, warna gambarnya juga kontras dan kuat, bisa dibaca sambil lalu, jadi nggak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak ya namanya ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum, kalau terlalu banyak tulisan juga tidak efektif, tidak terbaca oleh orang yang lalu lalang. Kemudian ini jenisnya ada poster niaga, pendidikan. Oh maaf, ini ada kekeliruan ya, ini harusnya poster bukan slogan pendidikan tapi poster pendidikan, kemudian poster penerangan atau penjelasan, dan poster kegiatan. Yuk kita cek. Nah ini dia yang pertama, ini gunakan dan cintai produk-produk dalam negeri kita. Ini termasuk poster niaga tadi. Jadi ini bawahnya ini ada informasi yang kita dapat. Ini di sini ada gambar produk luar negeri yang ditulis no, sedangkan produk Indonesia ditulis yes. Kemudian ini orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Ini berarti termasuk apa? Ya, pendidikan. Jadi kalau yang Sumpah Pemuda, yang namanya Sumpah Pemuda itu berarti suatu kegiatan ya, ini kelas literasi pekan ke-114 Sumpah Pemuda. Berarti ini kegiatan acara Sumpah Pemuda, berarti ini masuknya pada poster kegiatan. Kalau yang di samping ini kan memberitahukan, berarti masuk pada poster penerangan atau pemberitahuan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk informasinya sih gampang aja, seperti seperti iklan, slogan, dan poster itu sama aja. Informasi pentingnya ya apa sih yang kamu dapatkan dari setelah membaca atau melihat iklan, slogan, dan poster, yaitu informasi pentingnya. Gampang kan? Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan dan persamaan. Yang ini yang paling bawah ini yang merah ini merupakan persamaannya, sedangkan yang biru ini dari penyusunan, penyampaian, dan alat penyampaian ini merupakan perbedaan. Kita bisa lihat kalau susunannya, kalau iklan itu menonjolkan gambar dan promosi produk atau produk, kemudian slogan itu menonjolkan tulisan yang ditonjolkan, kalau poster gambar dan tulisan. Secara penyampaiannya juga beda. Biasanya iklan kan ada di TV juga, jadi ada audio visual, ada hanya audionya atau visualnya saja. Kalau slogan itu pada visual dan audio. Kenapa Bu kok bisa audio? Karena biasanya slogan itu juga dikatakan, diucapkan biasanya di TV dan sebagainya. Kalau yang namanya poster itu jelas visual, atau kita hanya bisa melihat, tapi namanya poster itu kan berupa gambar, jadi dilihat. Kalau yang slogan ini biasanya juga diucapkan, makanya di sini ada audio. Nah, kemudian alat penyampaiannya, nah ini ada ini juga. Kemudian tadi persamaannya ada pada sifatnya, jadi ketiganya ini sama-sama bersifat mengajak atau mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.